Alhamdulillah, pada saat yang dicanangkan, pada tanggal yang diinginkan, pada hari yang dinantikan, dan pada bulan yang dirindukan, tanggal 8 Agustus 2023 hari ini, fitrah tak dapat disangka, takdir tak dapat dielahkan. Fitrah jodoh yang mesti berlaku karena manusia hanya menjalani daftar kehidupan yang tertulis. Ibarat seorang musafir pengembara, sebelum mereka tiba di suatu tujuan, memang mereka sudah menggenggam yang namanya paspor daftar perjalanan hidup, suratan takdir lebih dahulu daripada kejadian. Apapun yang melebihkan, pandangan melebihkan, terkhusus kepada kedua mempelai yang sedang dipersandingkan di atas anjung perkawinan. Perkenankanlah saya berdasarkan suasana, karena tausiah ini saya tidak mengkhususkan hanya kepada kedua pengantin baru saja, tetapi juga kepada seluruh pengantin veteran yang sempat mendengarkan tausiah saya, termasuk calon pengantin atau menolong. Saudara Asgar, sarjana hukum, dan saudari Salmia, sarjana ekonomi, ketahuilah kita mengarungi bahtera rumah tangga laksana mengarungi samudera yang luas, di mana gelombang pada siang dan malam, pada terik dan hujan, bahkan badai pun harus Anda lewati. Oleh karena itu kita, sepasang suami istri harus mempersiapkan fisik dan mental agar tidak terombang-ambing dalam lautan lepas. Filosofis orang Bugis Bone yang menyatakan, iko kalole ajak lalu macapak-capak mak bini, daripada metoba na mulai makaluda berengga itu. Sepintas selalu Asgar, jangankan cuma 7 kali ini, namun di kasar 100 besok mulai itu macam ini. Pak senamok becu-becu dalam berengga. Tapi mereka ini yang namanya pernikahan tidak semudah membalik telapak tangan, karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum demi pelampiasan hawa nafsu seksual belaka, karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama. Mengenai filosofi sebuah dapur, tak mungkin saya sampaikan di waktu yang kasih saat ini. Saya persilakan saudara Asgar dan Salmia untuk buka-buka YouTube. Apakah saudara Asgar sudah sering mendengarkan ceramah saya di YouTube? Sudah sering? Ya Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah sering di like, share, subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya terlebih dahulu supaya tetap mendapatkan ceramah-ceramah saya yang terupdate. Nah, saudara Asgar, di awal ceramah tadi telah saya katakan mengarungi bahtera rumah tangga laksana mengarungi samudera. Dan untuk mengarungi samudera Asgar, ada 7 yang saudara Asgar perlu persiapkan buat istrinya. Catat-catat ini, kameramen tolong direkam. Ya oke. Yang pertama Asgar harus mempersiapkan sebuah kapal. Apa yang menjadi kapalnya? Kapalnya adalah al-usra. Apa itu usra? Artinya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, mendapat restu orang tua kedua belah pihak, dan mengharap ridha ilahi rabbi. Ini yang pertama. Yang kedua Asgar, yang mau karena kapal tadi pada selalu juga masih nata. Jangan sampai pada untuk tarik kosantangan oleh saliwa mengkesimu dari anak kalasarina, tapi nak usul bilang mesinnya sudah keropos. Oleh karena itu di papar saya juga masih atas dari berapa PK dan tenaga kuda yang ada miliki. Tetapi mesin maksudnya jangan tertawa dulu. Mesin maksud saya dalam kalbun. Kalbun itu artinya hati. Sepasang suami istri harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana salah satu tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Asgar dan Salmia, tadi di ceramah saya ada kiat-kiat dan doa-doa untuk mendapatkan keturunan saleh dan soleha. Akan tetapi Asgar dan Salmia, ketika nanti saudara berdua ini mendapatkan keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikanlah nama putra putri Anda yang baik-baik artinya. Kendati pun orang Eropa mengatakan what is the name, apa sih arti sebuah nama, tapi kita yang beriman kepada Allah jadikan nama itu adalah sebagai doa supaya maju ampe-ampe nak menjadi. Sekedar contoh, dan saya tidak bermaksud membanggakan diri saya. Saya punya anak 3 orang.
yang sungguh jenis kelamin perempuan, namanya Hafizah Qur'ani, yang berarti penghafal Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah kelas 3 sanawiyah sudah khatam dan mungkin 30 juz. Anak saya yang kedua namanya Khairul Hafiz, penghafal yang baik, belum di USG. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya persiapan bahan bakar yang cukup dan memadai. Apa bahan bakarnya, Asdar? Bahan bakarnya di Al-Qur'an Karim tanpa akhlak yang mulia. Yang keempat nih, persiapkan peralatan pas agar tidak kesasar dalam perjalanan. Apa pertanyaan, Asdar? Apa pula kompasnya, Asdar? Bertanya dalam Al-Quran, besarnya cintamu kepada suami, nanti akan muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga. Mulai dari yang kecil sampai kepada suami, saya tidak saksikan karena Salmia seorang sarjana ekonomi. Tetapi apabila hal itu terjadi, bahkan setiap tidur malam kita dianjurkan oleh Rasul untuk menghatamkan 4 surah di luar rumah. Yang ketiga dia adalah Al-Multabarakah, supaya malam mematu masalah nyawata si batu buta. Yang ketiga pernikahan putrinya Pak Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, mantan Agus Harifin Noma. Kebetulan melalui event organizing saya diundang dengan putra Bupati Baru yang kala itu saksi pertama RT2 Pak Yusuf Kala. Begitu sekumpulan berpelarut, tiba-tiba seorang ibu hajah tosok pendek malah proposal rumah spale. Masalah tak Ustaz, masalah aku binasa. Saya tanya apa masalah tak? Siapa tahu saya bisa carikan solusinya. Ia rasa secara mata Ustaz, tidak Ustaz. Papa baca elekasi dia pernah temu paliwara kena baca Qur'anku Pak Ustaz. Bisa kita tambah Salmia, kitalah seorang istri yang lebih afdal menghatamkan Ar-Rahman setiap malam supaya pendapatan suami mendapat keberkahan. Tapi tabe Bu, ada kasih jamaku seorang ASN, dia tuh kasih di pegawai terima gaji cuma sekali sebulan. Tapi ibu tabe woni to ketemu Ar-Rahman, tetapi jadi kalau kita baraka Rahman baca kuni kurangnya risata insyaallah ma barakat Ar-Rahman. Ya komegi ni taparwer ko bola pada malam ke-41 nih pasti dapat Al-Waqiah, Asdar. Kalau tak percaya tidak silakan perhatikan mulai sebentar malam. Yang ketiga Ustaz, Al-Multabarakah iga baca maka daka yakong kalato atau nenek mondro ko bolay meter Betuli matindro, ini neganggu aku meneto foto lato esi banene macene na papacal Multabarakah pada itu si macawe ada itu si bu maco burukna. Hampir diwajibkan bagi setiap istri untuk mengatakan surah Yasin setiap malam. Kenapa? Karena ternyata Salmia balak suaminya. Jadi tabe bu, dia upah guru salaki, ya kau betabe tolak kita, ya kau kajili-jili ulakemu. Dia baca Yasin maka ada macawe itu lepuk. Padahal Yasin dihatamkan justru suami supaya terhindar dari berbagai macam godaan dan gangguan di luar rumah. Syaratnya Salmia sarjana ekonomi ini tabe ketika 4 surah itu Anda tolong setiap istri antar suami sampai di pintu gerbang, antar suami dengan senyum paling manis yang pejamkan penglihatan mata kepala nih, buka penglihatan mata hati. Bayangkan gila kita mesu masa padale, pejamkan mata. Bayangkan gila kita masa padale. Ya ketika banyak kejo pasti anak darah. Tapi kalau gila kita sambil mencari nafkah, dia mitotona masuk dalam rumah, ambil air wudhu, dirikan salat 2 minimal 2 rakaat. Setelah 2 rakaat ditunaikan, sudah di luar mencari nafkah untuk saya dan anak-anaknya. Jika sekiranya rezeki suamiku masih ada di atas langit ya Allah, sudah susah kalau dimudahkan. Jika masih bercampur antara haram dan halal, bersihkanlah ya Allah. Berikanlah rezeki kepada suamiku halal thayyibah minimal 2 rakaat. Itulah intiasi kelebihan yang sesungguhnya. Saudara Asrar sarjana hukum, hari ini Anda adalah suami, berarti Anda adalah nahkoda. Nahkoda yang tangguh Asrar harus bisa menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan. Asrar, jika di hadapanmu ada badai yang mengancam, ada ombak yang menggulung, cari alternatif lain dan pegang prinsipnya orang Makassar. Lembak kusuran nabi siangku, kucampak nasombal aku, waliangi talaga aku walia. Asrar, paham? Tidak, saya juga tidak. Jangan berbahagia. Macam awam ini tak poin. Tapi saya bisa translate ke dalam bahasa Bugis Eropa. I will say it all the way. I will not change my cows. I will not tanding by the wood I drawn. Pura bapak asok pegu, pura tangki si buliku, ula pirangi teleng na tuwali. Nareko mulai koro-koro Asdar, sapa kulalang tengi mulai, layar ku telah kukembangkan, kebudi ku telah kupancangkan, lebih baik tenggelam daripada balik surut ke belakang.
ketika anak muda yang tangguhasa sudah menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan, tidak diminta-minta lagi, di seluruh penumpangmu akan memberikan ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, senyuman manis, dan minimal kepasrahan diri. Yang terakhir, Asgar, jangan lupa membawa bekal agar tidak kelaparan dalam perjalanan. Apa bekalnya, Asgar? Bekalnya adalah kepasrahan itu sendiri. Artinya seorang suami harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah yang halal di luar rumah. Tapi di balik itu seorang istri Salmia harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nih? Karena usaha suami tanpa doa istri akan sia-sia. Tapi Salmia, doa istri tanpa usaha suami mimpi belaka. Demikian beberapa mutiara kebahagiaan yang telah saya sampaikan. Dan apapun yang telah sampaikan siang ini, sebenarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafiz Mapatowa sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa yakna idi, sisa lauka timu, nato sadam pada pengen. Akhir kata, bunga dedap di atas parah anak darah pasang berita. Jika tersilap tutur bicara, cuma disusun, maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca sudah kalam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya kita akan menyaksikan yaitu persembahan tari Patenung dari Sanggar Seni Budaya Mahasiswa Tuaran.